Ternyata orang-orang Suriah itu banyak dibantu oleh orang-orang Palestina, meskipun orang Palestina Masya sendiri Allah. dalam Masya Allah, Masya kondisi Allah, yang betul. dijajah begitu ya, Betul. 15 bulan dibombardir yang hancur semua. Ini tentu mereka sangat membutuhkan. Jika kita menolong orang, jaminannya kita itu akan ditolong oleh Allah Betul. begitu ya. Betul. Kalau kita mau justru kalau kita mau ditolong oleh Allah ya harus nolong orang dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kasih Palestina, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial yang hadir di acara kita hari ini. Insya Allah ada Ustadz Ahmad Musyafa. Beliau seorang ulama muda dari Cirebon dan beliau juga merupakan Direktur Internasional Aqsa Institute. Nanti kita akan coba berkenalan dengan beliau. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang kita akan dapatkan di uh, uh, aktivitas kita hari ini. Baik, kita terlebih dahulu berkenalan dengan tamu kita hari ini. Ada Ustadz Ahmad Musyafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita masuk nih ke pembahasan utama, jadi ya, saya penasaran nih dengan perjalanan hidup Ustadz. Waduh. Ini serius sekali Ustadz. Bagaimana sih Ustadz sampai kemudian hari ini jadi Ustadz gitu ya, jadi gitu ulama, ya. jadi luar biasa. Gimana sih ininya dulu pesantren mungkin ya, dari mana kemudian sekolah kemana sampai akhirnya kemudian Ustadz menjadi seorang tokoh ulama atau tokoh agama nih Ustadz. Silakan Ustadz. Sebenarnya malu ya kalau saya dikatakan sebagai ulama ya. Saya sesungguhnya masih belajar, tapi tidak ada salahnya sebagai bagian dari tahadus bin ni'mah begitu ya. Kalau saya lahir di lingkungan pesantren memang ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, keluarga memang di sana ada di Jawa Timur ya, tepatnya di Gresik itu ada Gresik. pesantren ya. Masya Allah. Pondok Pesantren Al-Karimi. Ini termasuk pesantren yang sudah tua ya. Masya Allah. Jadi waktu itu memang abah saya sebagai pengasuh pesantren di sana. Kemudian masa kecil saya memang ya bermain di lingkungan pesantren. Ini pesantren banget ini ya. Ya alhamdulillah begitu ya. Jadi bersyukurlah dari sejak kecil memang pendidikan dari orang tua memang ya, orang tua orang pesantren, ayah, ibu gitu ya, kemudian lingkungan juga memang lingkungan pesantren, sehingga teman-teman bermain juga memang ya alhamdulillah lingkungan yang cukup kondusif, terkondisikan untuk proses pendidikan anak di waktu kecil begitu ya. Jadi satu kesyukuran lah ya. Jadi selain kita sekolah madrasah waktu itu ya, TK, madrasah, sembari itu kita menambah ada taman pendidikan Al-Qur'annya, TPQ lah ya, TPQ belajar Quran. Itu usia berapa tahun satu? Itu usia madrasah ibtidaiyah ya. Jadi mulai dari 5 tahun, 6 tahun kita sudah. Itu setara SD berarti ya? Ya betul, madrasah ibtidaiyah ini setara dengan SD. Selain itu juga ya memang ayah saya cukup keras mendidik zaman dulu lah ya. Pola pendidikan orang tua zaman dulu. Jadi kalau abah saya itu mewajibkan ngaji Quran itu setiap habis maghrib itu gitu. Dari dulu saya pernah nggak ngaji ya, nggak ngaji karena waktu itu jajan gitu ya. Beli jajan sama teman-teman begitu. Pas pulang-pulang lumayan itu dipukul pakai rotan gitu. Jadi pola pendidikan dan itu memang saya rasakan berkesan ya. Makanya saya ingat sampai sekarang. Makanya ini hasilnya kayak gini ya. Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang sudah melanggar undang-undang ya. Wah, ya. Udah dilaporkan begitu ya. Udah viral kalau sekarang ya. Ya alhamdulillah itu pendidikan
pendidikan orang tua yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian saya melanjutkan MTS ya, Madrasah Sanawiyah, itu setara dengan SMP juga di pesantren yang sama ya. Jadi kalau saya kan tidak nginap ya karena tinggalnya Betul. di situ. Itu masih di daerah Gresik itu ya? Di rumah. Di rumah. Di samping rumah. Oh, samping rumah. Iya, Masya samping Allah. rumah dari TK, Masya MI, Allah. kemudian Madrasah Sanawiyah itu ya di samping rumah gitu. Masya Jadi Allah. kalau istirahat itu pulang ke rumah gitu, gitu ya. Jadi biar lebih irit gitu ya. Baik. Jadi sepulang dari madrasah itu kemudian kita ikut madrasah diniyah. Madrasah diniyah biasanya belajar tentang ilmu-ilmu agama terkait dengan fikihnya, kemudian kaidah bahasa Arab, nahwu, shorof, itu alhamdulillah sudah kita belajar. Nah, sejak dari usia sanawiyah itu ya. Baik. Gitu. Jadi setelah itu saya alhamdulillah punya bekal cukup lah ketika saya kemudian di tingkat SMA itu melanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Oh, Masya Allah, Ya, Masya Allah, jadi itu lumayan pondok ini ya terkenal ya Sada. ya, karena banyak Gontor ini kan sudah Tokoh-tokoh juga dari situ ya, lah ya. alhamdulillah lahir dari tokoh, banyak tokoh di sana. Kemudian memang pesantren ini juga pesantren yang sudah 1 abad usianya. Masya Allah. Jadi ya, alhamdulillah juga mendapatkan kesempatan belajar di sana. Masya Allah, ya. Jadi itu yang ketika saya di Gontor juga saya mengalami kemudahan ya, karena kalau di Gontor itu kan terkenal dengan ya, bahasa juga ya, selain Ya, betul. leadership, kedisiplinan, termasuk di sana mengembangkan bahasa, karena bahasa itu sebagai kunci untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Itu yang ditanamkan oleh guru-guru kami, sehingga ketika kita berada di Gontor itu memang kalau saya lihat teman-teman yang lain kan ada yang memang belum pernah pesantren, kemudian artinya betul-betul mulai dari nol lah belajar ya, untuk bahasa, betul. tentang agama. Tapi ketika saya sudah alhamdulillah punya bekal sedikit, jadi lebih mudah untuk belajar begitu. Nah, ini alhamdulillah sekali. Kemudian setelah saya di Gontor, saya kemudian waktu itu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Al-Azhar. Oh, Masya Allah, Azhari ya. betul. Masya Allah. Itu di Azhar saya sempat S1 di sana, alhamdulillah. Waktu itu bersama dengan teman-teman ya, atas dasar beasiswa bersama dengan teman-teman, karantina dulu di Jakarta. Dulu ada angkatannya namanya Revival El Mahbub namanya. Oh, Revival El Mahbub. Iya, apa itu Sad, artinya Sad? Jadi Revival itu adalah satu kebangkitan begitu ya. Kalau El Mahbub itu karena tempat kita dulu di pesantren Al Mahbubiyah gitu ya. Jadi untuk mengenang tempat yang luar biasa, menggembleng kita persiapan sebelum ke Al Azhar Mesir itu, digembleng 3 bulan di sana. Nah, kemudian kita mengenang itu dengan angkatan itu. Masya Allah. Jadi bersama dengan teman-teman, alhamdulillah. Berapa lama Sad di Al Azhar? Saya di Al Azhar 4 tahun, S1 4 tahun alhamdulillah selesai. Kemudian sempat melanjutkan S2 dulu ya, di universitas yang sama, tapi nggak selesai. Jadi kalau di Al Azhar memang betul-betul harus fokus ya, kemudian harus punya kekuatan kesabaran yang prima gitu ya, sehingga kemudian bekal keilmuan yang betul-betul mumpuni, sehingga karena di Al Azhar itu sistem gugur ya. Jadi kalau ada satu mata kuliah di sana, kalau dua mata kuliah misalkan yang tidak lulus gitu ya, maka harus ngulang semua mata kuliah. Wah, gitu. Jadi, satu mata kuliah nggak lulus? Minimal dua maksimal 2. Kalau ada 2 mata kuliah yang nggak lulus, maka harus diulang semua. Masya Allah. Gitu ya. Ini bakal makin jadi ahli ya kalau terus-terusan. Betul, makanya itu ya termasuk yang jarang ya. Baik. Yang melanjutkan di sana sampai tingkat 2, S2, S3. Baik. Kalau ada lulusan di sana sampai doktor itu luar biasa. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Betul. Baik Ustadz, ini menarik sekali perjalanan ini hidup Ustadz, pendidikannya luar biasa, dan tadi ya
benih-benihnya juga udah mulai dipupuk gitu ya dari sejak kecil, kemudian wah itu luar biasa sekali. Nah, Ustadz, dari perjalanan hidup Ustadz nih, adakah satu momen yang benar-benar membuat Ustadz ini menjadi apa ya, semakin mendalami nilai berbagi dan kepedulian gitu ya? Baik, kami ketika di Al Azhar itu melihat guru-guru kami itu adalah dosen-dosen itu adalah yang orang-orang yang sangat sederhana ya. Jadi memang terlihat ya keikhlasannya begitu ya. Masya Allah. Ketika mereka pulang mengajar itu pakai bus angkutan umum bersama, juga ada juga yang pakai mobil pribadi ada, tapi juga sebagian yang lain juga ada yang ya tidak ada rasa malu lah begitu ya kan, betul-betul memperlihatkan keikhlasan mereka dengan keterbatasan mungkin fasilitas begitu ya, tapi itu tidak mengurangi semangat untuk memberikan ilmu yang mereka miliki. Kalau bagi kita memberi itu kan banyak ya, kalau orang yang punya harta maka kewajibannya dia adalah berbagi dalam bentuk uang harta begitu ya. Kalau ulama, sodakohnya ulama itu ya ilmu gitu ya. Dan itu satu keharusan begitu ya, sodakohnya orang yang berilmu, yang dikaruniai Allah ilmu ya agama, maka kewajibannya adalah menularkannya kembali. Dan itulah salah satu kewajiban begitu ya. Maka ini juga yang juga dulu diajarkan oleh guru-guru kami di Gontor itu. Kalau di Gontor itu kan ada namanya panca jiwa ya. Jadi ada panca jiwa. Panca jiwa. Nomor satunya adalah keikhlasan. Jadi itu yang ketika dulu saya setelah menjadi santri juga kemudian pernah mengabdi, harus karena wajib ngabdi di sana dulu, ngabdi 1 tahun ya sebagai persyaratan ngambil ijazah setelah lulus. Iya, setelah lulus tidak bisa langsung ngambil ijazah. 1 tahun dulu harus mengabdi selama 1 tahun, dan mengabdi itu sesuai dengan distribusi dari pondok pesantren gitu ya. Mungkin di distribusi di pondok-pondok alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada juga yang mengabdi di Gontor Pusat gitu ya. Saya dulu kebagian mendapatkan amanah di Gontor Pusat, jadi memang saya merasakan ya jiwa seorang pendidik gitu ya. Saya rasakan pendidikan dari Gontor luar biasa. Artinya tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, pokoknya kita ini harus mendidik umat begitu ya. Ada satu kalimat yang cukup selalu terngiang gitu ya, fi ayyi ardin tata'u anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun bumi yang kamu pijak, maka kamu bertanggung jawab terhadap keislaman bumi tersebut. Masya Allah, Jadi Masya Allah. Ya dengan Islam ini kan ya, semua yang kita bisa berikan kita berikan gitu ya. Kalau kita punya ilmu kita berikan ilmu, kalau kita punya uang kita berikan uang, kalau kita punya kesempatan kita membantu orang lain, kita berikan tenaga kita untuk membantu orang lain. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Jadi suatu bukan hal yang memberatkan. Makanya saya juga karena juga sebagai dosen juga, sebagai guru juga, jadi menikmati pekerjaan atau amanah yang menjadi kesukaan gitu, mendidik orang. Betul. Masya Allah. Ya. Oh iya, saya lupa tadi mengenalkan beliau juga seorang dosen ya. Dosen, Masya Allah. Ya, Zad. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sad, sebentar lagi kan kita mau Ramadan ya, Sad. Ya, bulan betul. Ramadan. Nah, tinggal 5 hari lagi atau 4 hari lagi. Ya. Nah, Ramadan ini juga tadi ya berkaitan sekali dengan tadi ya bagaimana kita bisa nilai berbagi, kepedulian gitu ya. Nah, Sad, Ramadan ini ya pasti memiliki makna tersendiri lah bagi Ustadz gitu ya. Bagi Ustadz ada makna tersendiri. Apakah pengalaman pribadi saat Ramadan ya yang mengubah cara pandang Ustadz ya terkait pentingnya berbagi? Ya, Ramadan yang saya rasakan tentu memang ketika saya dalam proses kuliah itu ya. Jadi orang Mesir itu ketika berbagi itu punya semangat yang luar biasa. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu mereka membuat
tenda darurat, bukan darurat ya dadakan lah, khusus Ramadan lah begitu ya. Jadi ketika Ramadan itu banyak tenda-tenda di pinggir jalan yang itu disediakan untuk buka puasa gitu ya. Oh gitu, Ustaz. Betul. Masya Allah. Itu belum Itu masyarakat. masyarakat itu, dan banyak ditemukan titik-titik begitu. Jadi kalau kita mahasiswa itu bisa milih begitu ya. Kalau kita bisa melihat buka di mana gitu ya. betul. Jadi kalau mana menunya yang istimewa gitu ya. Begitu. Masya Allah, Itu Masya Allah. di luar di masjid-masjid ya. Kalau di masjid-masjid pasti ada begitu ya. Di Masya masjid ada, di pinggir-pinggir jalan ada. Jadi ini bukan masjid ya, tapi Bukan. masyarakat saja. Masyarakat itu Masya di Allah. jalan, di pinggir Jalan, jalan Masya Allah. begitu. Nah, ini artinya saya belum tahu ya Mas itu apakah personal begitu ya, ataukah seperti kita mungkin dihimpun oleh RT RW begitu ya. Saya belum tahu pastinya, tapi saya melihat itu cukup banyak begitu ya luar biasa, di ya. pinggir-pinggir jalan. Dan kemudian tidak hanya itu ya, orang ketika berbagi itu juga tidak hanya dalam bentuk buka puasa begitu ya. Ada yang berbagi-bagi, dosen saya dulu juga saya pernah mendapatkan juga itu ya, dikasih oleh beliau. Dan satu Ramadan yang menurut saya selalu ingat itu ketika merasakan iktikaf ya 10 hari terakhir di Mesir ya. Ya, itu ketika kita sebagai orang asing ya, namanya wafidin itu betul-betul sangat dihormati, sangat dimuliakan, dan mereka sangat senang sekali dengan kita begitu ya. Dan sampai kita sampai sholat Idul Fitri gitu ya. Tapi itu kita memang mencari nuansa baru di daerah yang di luar Kairo. Kalau dulu kita tinggalnya di Kairo. Tapi kita dulu ikutnya di Dimyat namanya. Dimyat. Ya, di Dimyat. Di Dimyat ini istimewa gitu ya, kegiatan-kegiatannya khusus ketika malam 27 Ramadan apalagi itu full kegiatan, nggak ada tidurnya gitu ya. Untuk jadi mereka ini orang-orang Mesir ini seperti meyakini malam 27 itu malam Lailatul Qadar gitu. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk Ihya'ul Lail, menghidupkan malam, mulai dari tarawih ya, sampai dengan sahur, dan itu disediakan secara cuma-cuma. Artinya disinilah kita juga belajar tentang berbagi ya. Dan secara umum memang karakter orang-orang Arab juga punya semangat yang seperti ini gitu ya. Nah, ternyata orang-orang Palestina juga ternyata mereka meskipun dengan serba keterbatasan keadaan mereka juga, ternyata orang Palestina itu juga suka berbagi ya, suka berbagi. Kemarin kita pernah mendapatkan satu seminar begitu ya, yang tentang Suriah ya, tentang Suriah. Ternyata orang-orang Suriah itu banyak dibantu oleh orang-orang Palestina, meskipun orang Palestina sendiri dalam kondisi yang dijajah begitu ya. Betul. Nah, inilah banyak hal kita banyak belajar ketika berinteraksi kita dengan masyarakat Muslim secara luas ya. Tidak terkecuali juga di Indonesia. Ketika saya alhamdulillah juga diamanahi menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid ya. Atau ketua takmir masjid kalau di istilah di Jawa Timur itu. Nah, di Cirebon ini di KM Masjid saya menemukan banyak orang-orang yang punya semangat berbagi yang luar biasa gitu ya. Ketika ditawarkan ini langsung. Artinya seperti berebut begitu ya. Untuk melakukan berbagi untuk orang lain. Kita mengadakan kegiatan malam nisfu Sya'ban misalkan. Kita mengadakan Isra Mi'raj. Kita mengadakan ini ada wakaf untuk kursi sholat lansia, disambut cepat begitu ya. Sangat antusias sangat antusias. Intinya sih saya kesimpulan saya sebenarnya masyarakat kita ini masyarakat yang luar biasa. Masyarakat Muslim ini masyarakat yang baik insyaallah. Dan kemudian tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan kepada mereka gitu ya. Artinya kadang-kadang kan tidak tersampaikan, ada kondisi yang membutuhkan gitu ya. Kadang mungkin tidak tersampaikan, tetapi ketika mereka mengetahui kemudian
mereka betul-betul yakin ini betul programnya benar begitu ya. Betul. Insya Allah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang luar biasa, punya semangat untuk berbagi. Apalagi di bulan Ramadan seperti Iya, ini ya. betul. Kita tahu Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, wa aswadu judan, ketika Ramadan semakin dermawan itu ya, di Ramadan. Masya Allah. Itu mungkin kaitannya dengan pengalaman saya tentang berbagi begitu ya. Baik Ustaz, menarik sekali ya. Mudah-mudahan nih kita bisa bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam melakukan banyak kebaikan nanti di bulan Ramadan ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Nah dari pengalaman Ustaz nih, ya mungkin berceramah saja di Indonesia ya, di wilayah Indonesia. Ustaz mungkin pernah juga sering ya saya lihat di luar negeri juga gitu ya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana ada banyak cerita tentang umat Islam yang saling membantu gitu ya. Tadi Ustaz juga banyak sekali ini ya contohnya di masyarakat di Indonesia. Nah, adakah kisah atau peristiwa yang paling menarik Ustaz menurut Ustaz yang yang menunjukkan tentang bagaimana kekuatan berbagi atau kepedulian dari umat Islam ini gitu. Seperti apa sih gitu? Iya. Dulu saya pernah mendampingi seorang ulama ya, Palestina begitu ya. Masya Allah. Ya. Saya sebutkan namanya Syekh Murawih lah ya. Syekh Murawih. Iya, Profesor Dr. Syekh Murawih Musa Nassar. Karena saya merasa lebih banyak mendampingi beliau, dan ya mungkin ada ulama-ulama yang lain, tapi memang lebih banyak dan lebih sering mendampingi beliau. Jadi beliau selalu menyampaikan kepada saya begitu ya, bahwa siapa yang memberi pasti akan diberi begitu ya. Nah itu kan satu nasihat yang mungkin sedikit kecil, tapi memang itu terbukti begitu ya. Saya kira sahabat kasih Palestina mungkin juga masing-masing punya pengalaman spiritual ya kaitannya dengan berbagi, kemudian Allah kembalikan, Allah ganti yang lebih baik, itu terbukti begitu ya. Dulu saya pernah merasakan ketika sedang kuliah begitu ya, menemukan ada orang yang sepertinya sangat membutuhkan begitu ya, sangat membutuhkan. Akhirnya ada uang sedikit ya saya kasih itu, padahal itu buat ongkos pulang dari kampus begitu ya. Ya pernah ya saya merasakan begitu ya, ketika saya kasih kemudian ternyata Masya Allah ya, Allah ganti sangat cepat begitu, dan bahkan lebih besar begitu ya. Masya Allah. Nah ini salah satu pengalaman, dan ini salah satunya ya, artinya beberapa kali mengalami hal yang sama, dan apalagi saya yakin betul ya begitu, ketika kita menolong orang, jaminannya kita itu akan ditolong oleh Allah. Begitu ya. Kan hadis Rasul kan jelas menyebutkan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, siapa yang menolong saudaranya maka Allah yang akan menjadi penolongnya gitu. Jadi yang menjadi penolong kita ini kan Zat yang maha kuasa, maha hebat, maha pemilik rezeki, maha segalanya lah. Jadi kita nggak pernah ragu tentang hal itu gitu ya. Kadang-kadang memang ya tadi namanya manusia itu punya hawa nafsu lah begitu ya. Ada ya sebutkan ketika ditawarkan begitu kan, ada kekhawatiran nanti cukup nggak begitu ya. Ini jatah ini nanti gimana begitu ya. Jadi asyaitanu ya'idukumul faqra kan begitu ya. Setan itu nakut-nakuti kamu jadi miskin, jadi fakir gitu ya. Tetapi kemudian kan ayat Al-Qur'an itu wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah justru menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga fadilah, keutamaan ya, rezeki ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pengalaman pribadi yang pernah saya rasakan, salah satunya ya, tetapi sebenarnya yang banyak gitu. Tapi tadi ya, bahwa kuncinya seperti itu. Kalau kita mau ditolong oleh Allah ya harus nolong orang dulu gitu ya. Masya Allah, betul ya. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Amin insya Allah. Baik Ustaz, ini kita kan di bulan Ramadan saja.
ya di bulan Ramadan artinya banyak sekali peluang kita untuk melakukan kebaikan dan pahala pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tahu nih bahwa umat Islam ini sangat menekankan kepedulian sosial ya, terutama di bulan Ramadan ya. Bagaimana nih peran seorang ulama atau ustadz nih dalam menginspirasi umat agar lebih peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, terutama nih buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Jadi Ramadan tadi Ramadan ini adalah ladangnya kita untuk memanen pahala. Dari seluruh aktivitas ibadah kita, ibadah yang sifatnya vertikal kita langsung kepada Allah, ada yang ibadah yang sifatnya sosial hubungan kita dengan sesama manusia. Ini semuanya menemukan momentumnya di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah motivasi kita melalui Rasulullah menyebutkan hadis-hadis ya tentang berbagi, hadis tentang orang yang memberikan iftar misalkan. Betul. Ya, kemudian Allah berikan pahala seperti orang yang berpuasa. Gitu ya, kita ngasih puasa satu porsi sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu. Kalau kita ngasihnya berapa porsi berarti kan tinggal dilipat gandakan, dikalikan berapa jumlahnya kan begitu ya. Artinya kalau kita nih puasa, iya, saya lagi puasa nih. Tapi saya niatkan juga untuk mentraktir orang iftar 10 orang. Berarti dapat pahala 10 orang berpuasa. Masya Allah. Begitu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa ya. Gitu. Bukan diambil gitu ya. Saya berpuasa jadi tambah 10 orang itu jadi 11 ya pahalanya. Betul. Ya. Nah, itu ada salah satu bentuk motivasi ya dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin giat, semakin semangat untuk berbagi. Dan itu kita buktikan bahwa Ramadan itu memang nuansa manusia masyarakat Muslim itu tingkat berbaginya meningkat kan begitu ya. Betul. Jadi termasuk tadi ya dilipat gandakannya, kemudian memang meneladani Rasulullah juga gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi di luar Ramadan beliau sangat dermawan. Nah, ketika masuk Ramadan asyaddu judan gitu ya disebutkan dalam hadisnya itu lebih untuk mempunyai dermawannya itu lebih meningkat, lebih dahsyat ketika di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kelebihan sedikit ilmu, maka kita ulama ini kan punya mimbar ya, punya podium gitu. Betul, ya. Apalagi di bulan Ramadan, saya kira jadwal juga semakin padat, hampir setiap hari mungkin ada, dan itu bisa habis tarawih, kemudian habis subuh, mungkin ada yang pengajian duha. Artinya potensi intensitas ulama untuk berinteraksi dengan masyarakat itu lebih banyak gitu ya di bulan Ramadan ini, dan orang-orang di bulan Ramadan lebih giat untuk beraktivitas di masjid, lebih giat untuk beraktivitas kebaikan. Maka ini peluang yang luar biasa bagi para ulama ya, bagi para ustadz, para guru, para kiai untuk bisa menginspirasi, mengajak, dan juga bisa mencontohkan juga ya di bulan Ramadan ini dalam berbagai macam aktivitas, terutama kalau sifatnya adalah tau'iyah atau edukasi. Itu bisa dilakukan di mimbar-mimbar ya, baik di masjid, bahkan mungkin bukan hanya masjid ya, kantor-kantor sekarang sudah banyak yang juga mengadakan pengajian-pengajian khusus Ramadan untuk mengisi waktu duha, mengisi waktu habis zuhur dan lain sebagainya. Artinya peluang itu sangat terbuka. Itu beda dengan luar Ramadan ya. Mungkin di luar Ramadan mungkin momentum-momentum tertentu, mungkin di hari-hari tertentu, tapi khusus di bulan Ramadan ini bisa per jam itu bisa peluang untuk ketemu dengan masyarakat luas, sehingga maka disinilah pentingnya kemudian kita bisa memberikan edukasi kita kepada masyarakat melalui sarana-sarana mimbar-mimbar kita yang memang kita berada di sana untuk mengajak umat agar apa ya, kata Rasulullah itu kan kita sesama muslim ini bersaudara. Betul. Gitu ya, makanya kepedulian ini adalah bagian dari kita mewujudkan persaudaraan kita yang utuh begitu ya. Betul. Apalagi saudara-saudara kita dalam
kondisi ada yang sangat memprihatinkan, ada yang membutuhkan di lingkungan terdekat kita. Mungkin ada anak-anak yatim, mungkin ada orang-orang jompo, mungkin ada orang-orang yang mungkin sedang terlilit hutang dan lain sebagainya. Maka mereka ini semuanya adalah peluang amal soleh kita. Apalagi kita di bulan Ramadan, ini semuanya bisa kita lakukan. Maka ini kita menemukan momentumnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik Ustaz. Kan di bulan Ramadan itu pasti banyak orang yang tadi ya termotivasi dengan banyaknya sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di sana. Nah, kita juga ini ya pasti di bulan Ramadan ini juga ada orang yang banyak juga pengen ngasih gitu ya, pengen melakukan kepedulian ya, pengen berbagi, melakukan kepedulian baik itu untuk sama muslim yang ada di Indonesia ataupun dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, di ini tuh di masyarakat ini mungkin ada mungkin sebagian ada yang bingung nih, kita tuh harus mulai dari mana nih gitu ya. Kita tuh mau peduli sama Palestina kayak gimana ya gitu. Nah, dari sudut pandang Ustadz, bagaimana nih agar cara terbaik umat ini bisa mengambil aksi nyata dalam melakukan kebaikan-kebaikannya untuk Palestina? Iya, itu juga termasuk pertanyaan yang sering saya terima begitu. Gimana kita mau mendukung atau membantu saudara kita atau saudara-saudara di Palestina yang jauh di sana gitu ya. Nah, tentu kita membantu yang paling minimal itu adalah doa gitu ya. Doa itu jangan sampai kemudian terlewatkan. Doa ini kan seperti kita tidak perlu ada tenaga yang atau tidak ada effort yang kita keluarkan berat begitu ya. Hanya mengucapkan saja begitu ya. Hanya saja itu kalau kita tidak punya perhatian, kalau kita tidak punya atensi tertentu gitu ya, mungkin juga kelewat kan begitu ya. Nah, makanya paling minimal adalah membantu saudara-saudara kita dengan doa. Tapi doa itu jelas sebagai senjata bagi seorang muslim ya. Doa silahul mukmin ya. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Tetapi selain doa, menurut saya tidak cukup ya. Tetap kita perlu ada tindakan nyata yang tadi Kang Sofyan bilang, ada tindakan nyata. Seperti kita kalau mau kaya kan kita nggak cukup hanya dengan doa saja ya Allah minta uang yang banyak gitu. Tetap harus bekerja, tetap harus beraktivitas kan begitu. Jadi sama juga ketika kita mendukung saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita, selain doa ya juga perlu ada kemudian tindakan nyata. Nah, tindakan nyata ini tentu sangat variatif ya, sangat dinamis dan sangat kontekstual sesuai dengan kondisi masing-masing begitu ya. Ada yang pokoknya membantu itu kan sesuai dengan yang kita miliki gitu ya. Kalau ulama misalkan yang beliau miliki adalah ilmu gitu ya. Maka sampaikan ilmu-ilmu, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, perkataan para ulama yang berkaitan dengan teks suci yang berkaitan dengan masalah membantu, berbagi, meringankan beban orang lain. Ini semuanya banyak disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk juga ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, atau para pengalaman-pengalaman spiritual orang yang pernah berbagi begitu ya. Itu saya kira banyak dari itu bisa disampaikan oleh para ulama. Ada yang mungkin punyanya adalah dia hanya handphone misalkan begitu ya. Dari handphone dia sebenarnya dia bisa juga untuk membantu, dia punya medsosnya misalkan gitu ya. Kemudian dia bentuk dukungannya atau bentuk tulisannya, atau dia bisa desain, kemudian dia bikin desain-desain yang di situ adalah menggembirakan, membesarkan jiwa saudara-saudara yang lain yang memang sedang perlu dukungan, perlu support dari saudara-saudara yang lain. Artinya membantu itu tidak, jangan sampai kemudian menjadikan kita kebingungan apa yang harus kita lakukan begitu ya. Yang kita miliki apa begitu ya. Jadi itu yang menurut saya sangat mudah sekali kalau kita
tadi ya, kalau seorang jurnalis misalkan, maka dia bisa menulis, maka tulislah terkait Betul, dengan eh, Palestina, kabarkan berita yang benar yang sesungguhnya di saat perang media ini luar biasa, kan perlu ada informasi-informasi yang betul. yang benar yang kemudian Iya. disampaikan oleh para jurnalis. Tentu kalau orang yang para pengusaha, kemudian orang yang punya jabatan politik, maka dengan jabatan politiknya dia bagaimana bisa mengkonsolidasikan berbagai macam elemen masyarakat, kemudian bisa digabungkan kemudian menjadi dukungan yang sifatnya lebih besar gitu ya. Masya Jadi Allah. banyak sekali, artinya semua kita punya potensi dan dengan mudah untuk bisa membantu saudara-saudara kita, terutama yang mereka berada di Palestina yang kita tahu bersama, di Gaza, dan kemudian juga berada di kota Al-Quds yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Tentu mereka ini mengalami Gaza misalkan ya 15 bulan dibombardir yang hancur semua. Ini tentu mereka sangat membutuhkan, keadaannya sangat perlu uluran tangan, perlu dari berbagai macam elemen dunia untuk bisa membangun kembali Gaza. Masya Allah. Baik. Jadi sahabat kasih Palestina, poinnya adalah tadi yang disampaikan Ustadz itu adalah bagaimana kita bisa berkontribusi sesuai dengan perannya saja. Betul, betul. Ya kalau dia penulis, ayo nulis dong di media sosialnya gitu ya. Betul. Terkait dengan Palestina. Ada yang hobinya misalkan bikin konten video misalkan, ayo buat konten yang dukungan untuk Palestina, apapun itu gitu ya. Betul. Semuanya bisa ikut terlibat dari mulai apa yang kita miliki. Masya Allah. Baik Ustaz, kita juga ingin ya bagaimana bisa mengabadikan nih amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Artinya kebaikan-kebaikan tadi kita, yang doa-doa kita yang kita panjatkan selama bulan Ramadan, kemudian ada amalan-amalan kita bisa tadi ya memberikan buka puasa misalkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan bagaimana sih ini bisa kita amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita juga dilakukan di 11 bulan berikutnya. Ada nggak untuk trik khusus atau apa gitu ya, saran dari Ustadz? Yeah. Bagaimana sih ini kita bisa mengabadikan amalan-amalan Ramadan di luar Ramadan seperti itu? Iya. Jadi kalau Ramadan sebenarnya kalau saya mengistilahkan adalah satu training yang Allah berikan kepada kita selama 1 bulan gitu ya. Seperti kita berpuasa di bulan Ramadan ini waktunya cukup panjang ya, selama 1 bulan begitu ya. Nah, sesungguhnya puasa ini manfaatnya kan sebenarnya untuk diri kita sebenarnya ya. Ya bukan memenuhi kewajiban saja, jatah kepada Allah gitu ya. Bukan setor wajib kepada Allah, bukan. Tapi bahkan semua syariat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Mau sholat, mau zakat, mau puasa, semuanya untuk kebaikan kita. Nah, ketika Allah menemukan Ramadan ini adalah seperti bulan yang dipilih ya, bulan yang dijadikan untuk proses pendidikan kita, proses training kita selama Ramadan agar kebiasaan ini sesuatu yang melekat dalam diri kita begitu ya. Seperti puasa itu nanti kemudian menjadi gaya hidup kita, itu memang perlu puasa gitu. Jadi enggak yang wajibnya gitu ya, wajibnya 30 hari. Sebenarnya puasa sunnah kan banyak ya. Dan itu dibutuhkan oleh diri kita, oleh tubuh kita ini butuh gitu ya. Sehingga kemudian seharusnya nggak cukup hanya dengan 30 Ramadan, tapi trainingnya ini 30 hari atau 1 bulan inilah diharapkan kemudian bisa sudah menjadi sesuatu yang melekat, mengkristal, menjadi karakter, menjadi gaya hidup kita, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kan kita dimotivasi untuk sering datang ke masjid. Harusnya gitu, idealnya memang seorang muslim mukmin itu kan memang harusnya begitu. Betul. Puasa ya harusnya memang berpuasa, kemudian berbagi ya memang harusnya berbagi dan tidak harus menunggu momentum Ramadan gitu. Membaca Al-Qur'an tidak perlu menunggu momentum tadarusan Ramadan kan begitu. Itu harusnya sebuah kebiasaan, habit yang harus menjadi kebiasaan gitu ya. Makanya dengan Ramadan, karena
ketika Ramadan Allah berikan hadiah khusus kan begitu ya, untuk memotivasi kita Masya gitu, biar Allah. lebih giat, biar lebih semangat, Betul. dikasih pahalanya banyak, dilipat Iya. gandakan gitu ya, baca Iya. Al-Quran kalau di hari yang lain sekian, kalau kemudian dilakukan di bulan Ramadan maka pahalanya bertambah. Amalan sunnah dicatat sebagai amalan wajib dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Ini ada cara Allah untuk memotivasi kita, mengkapitalisasi amal kita ini menjadi semangat lebih ketika di bulan Ramadan. Harapannya ketika kita terbiasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, ini harapannya menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Jadi sehingga kita di luar Ramadan selama 11 bulan ke depannya itu adalah ya implementasi kita selama Ramadan, hasil dari training kita itu kita buktikan di dalam 11 bulan yang akan datang itu. Jadi sekali lagi Ramadan ini adalah bentuk tarbiyah, makanya kita di akhir Ramadan itu selalu diingatkan gitu ya dengan satu kata hikmah dari ulama, man ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Barang siapa yang menjadi hamba Ramadan, maka Ramadan telah selesai. Wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah selalu ada, begitu ya. Allah nggak pernah hilang, begitu ya. Allah selalu ada. Artinya jangan sampai kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan gitu ya. Jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, begitu, bukan hamba Allah yang musiman gitu ya. Hanya di musim Ramadan kamu seperti hamba yang baik, tapi di luar Ramadan sudah berubah begitu ya. Makanya satu nasihat ulama yang mungkin bisa juga menjadi pengingat kita bahwa tadi ya, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan gitu ya. Ini sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang ditrainingkan kepada kita kemudian mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Termasuk berbagi itu ya, tidak harus menunggu Ramadan ya. Iya, betul. Iya ya, betul. Betul ya. Jadi kita bukan kemudian hanya berlaku memberikan kebaikan-kebaikan kita atau mengeluarkan kebaikan-kebaikan kita hanya di bulan Ramadan saja gitu ya. Tapi di bulan-bulan yang lainnya juga kita harus bisa berusaha untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan itu. Masya Allah. Baik, sahabat kasih Palestina, terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.